Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Orang itu memang dinilai karena integritasnya, ya. Apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan itu yang sudah kita kenal istilahnya satu kata dan perbuatan. Sekarang sedang rame ini soal ijazah palsu. Ijazah palsu itu berarti menunjukkan ada sifat bohong dalam diri seseorang. Apalagi kalau pemimpin politik, sifat bohong itu berbahaya karena bisa merusak sendi-sendi kehidupan orang yang dipimpinnya atau satu komunitas atau satu kawasan yang dia pimpin dengan bohong itu. Rasulullah sendiri menekankan pentingnya dalam kepemimpinan itu sifat yang benar, yang jujur, fokusnya adalah pribadinya Dan dalam sejarah Islam kita tahu umur 35 umur 36 itu Rasulullah sudah mendapat pengakuan masyarakat sebagai pribadi yang jujur, yang dikenal luas di masyarakatnya itu bukan sebagai pembohong, tapi sebagai orang yang jujur, sehingga sejarah mencatat gelar yang diberikan kepada lelaki berusia 36 tahun ini adalah Al-Amin. Dan ini tercatat dalam sejarah. Al-Amin itu artinya orang yang bisa dipercaya, ucapannya bisa dipercaya, nggak dikenal sejak remaja pernah bohong. Masyarakat mengenalnya secara baik sehingga gelar itu secara bersama-sama masyarakat mengakui secara terbuka dan tidak ada yang membantahnya bahwa Muhammad sebagai laki-laki usia 35 dan 36 tahun itu orang yang satu ucapan dengan perkataannya dia dipercaya. Ini sebelum dilantik sebagai seorang nabi pada usia 40 Ini sebagai orang biasa itu sudah memiliki tingkat kualifikasi kejujurannya sangat tinggi Dan itulah pemimpin yang akan menyelamatkan masyarakat dan akan menjadi bintang di langit zaman yang memandu moralitas seluruh dunia dari abad ke abad, dari zaman ke zaman, melintasi masa. Tetapi kalau di suatu negeri seorang pemimpin pada level nasional misalnya dikenal sebagai tukang bohong sejak awal, itu akan merusak negeri itu. Tidak saja merusak yang bersangkutan, tapi memberikan dampak yang multiplier efek melahirkan generasi pembohong dan melihat atau menganggap nilai-nilai kepalsuan itu sebuah realitas dan menjadi satu cara hidup yang biasa, dan itu akan menghancurkan bangsa itu kalau tidak ada perlawanan Dan biasanya dalam sejarah satu masalah yang muncul dalam masyarakat itu selalu ada bukan paradoksnya, selalu ada kontranya, perlawanannya, selalu ada obatnya tersendiri. Dan bersyukurlah kita melihat satu
kerusakan yang sudah bertahun-tahun terjadi sekarang semakin gencar ya. Kerusakan itu coba diperbaiki oleh masyarakat. Bagaimana nilai-nilai kejujuran itu ditegakkan, nilai keadilan ditegakkan, nilai-nilai kepalsuan dan kebohongan itu memang harus ditolak secara bersama-sama. Sekarang jam 1 ya, saya mau tidur lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.